Oke, nice. Teman-teman, terima kasih dan parents yang mungkin sudah hadir di sini dan sebagian mungkin akan menyusul ya. Shen kalau bisa mungkin dipanggil dulu seperti itu. Oke. Dan kenapa sih hari ini beda dari hari-hari sebelumnya atau lesson-lesson sebelumnya ya teman-teman? Seperti yang kita ketahui bersama, kita sudah masuk ke lesson 36. Itu artinya, guys, kalau di sekolah ini berarti kita akan naik kelas ke kelas selanjutnya seperti itu, teman. Jadi dalam satu semester hitungannya itu kita ada 36 pertemuan ya. Nah, jadi karena kita belajar Python start 1 teman-teman. Oke, makanya nanti bakal kakak jelaskan selanjutnya itu bakal seperti apa gitu. Apa rekomendasi dan apa yang direkomendasikan untuk kelas selanjutnya setelah ini selesai, teman-teman. Oke. Tepatnya bukan selesai. Tepatnya kita udah mau ke level yang berbeda yang lebih tinggi lagi seperti itu, teman-teman. Nah, jadi kakak harap nanti buat siswa, buat student dan baik buat parents nanti boleh bertanya seputar tentang next level ini. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi, di awal mungkin, guys, untuk Shen dan Sherlo ya, biar sambil mungkin menunggu si Dapa dan parents, Maulana, dan juga orang tuanya, bisa nih, teman-teman, kalian, kita kan sudah difasilitasi sama orang tua kita kelas-kelas belajar seperti ini, patut ya kita harus bersyukur dan mungkin kalian bisa dulu jelaskan proyek terakhir kita apa di depan kakak dan orang tua kita seperti itu teman-teman. Karena proyek yang terakhir itu eh, sudah merangkum semua apa yang sudah kita pelajari di Python Start 1 ini teman-teman. Kira-kira Shen dan Sherlo siap nggak nih kalau kakak bilang seperti itu, guys? Ya, sesimpel kalian bilang aja apa program yang kita buat. Misal ada fungsi, ada dep, ada modul dan modul itu kita panggil dan apa sih project itu, apa yang bakal dia lakukan seperti itu, teman-teman. Oke, Shen dan Sherlo kira-kira gimana nih, guys? Dari siapa dulu? Oke, dan mungkin sedikit pengumuman untuk parents ya. Bapak sama Ibu yang sudah hadir. Kebetulan kelas ini tuh memang biasanya Shen sama Sherlo doang ya, yang selalu aktif datang. Jadi seperti itu. Tuh. Oke, jadi siapa dulu Shen? Sherlo? Ayo guys, boleh di-share screen. Tunjukkan dulu dong ke kakak sebagai tutor dan orang tua mungkin. Yang sudah hadir di sini, teman-teman jangan kita sia-siakan waktu mereka ya. Udah kita udah ini meminta waktunya dan orang tua kita mau berarti kita harus tunjukkan sesuatu gitu sebelum nanti kakak jelaskan next levelnya seperti apa. Shen atau Sherlo dulu atau kakak yang tunjuk. Oke. Oke. Kakak aja yang tunjuk. Oke, kalau kakak yang tunjuk berarti Sherlo dulu. Oke. Oke. Hmm. Oke, silahkan. Sherlo di share sini ya kodenya seperti apa gitu. Oke, Oke. Nice. jelasnya gimana, Kak? Ya, jelaskan apa nih yang misal pertama kamu jelaskan dulu proyek ini tuh untuk apa, problem masalah utamanya apa, apa yang pengen kita atasin dan apa yang sudah kamu buat. Misal, oh di sini Kak saya membuat modul yang isinya beberapa fungsi yang nanti bakal dipanggil lagi di mainnya seperti itu, Sherlock. Oke. Eh, Oke. ya, silahkan. Ya jadi di sini aku bikin kayak kode-kode gitu tentang apa namanya asisten yang buat nyiramin tanaman lah. Mm-mm. Nah, di kode-kode itu ada terbagi jadi tiga Oke. modul namanya. Modul tuh kayak kumpulan kode gitu.
Ini yang pertama ada namanya assistant class, Hmm? terus yang kedua vegetable class, sama yang terakhir grow up. Nah, di assistant class ini kita kayak nulis dulu kayak asisten ini namanya siapa, terus info-infonya, terus nanti ada bagian ini kan ini ada nyiram air, terus ada yang fertilize ngasih pupuk sama eh, apa ngasih cahaya lah. Terus ini di modul ini juga ada yang ngecek resultnya, jadi lulus atau gagal itu. Oke. Terus di yang kedua itu ada vegetable class. Ini kayak kumpulan apanya ya? Kumpulan tanaman-tanamannya. Hmm. Nah, di sini jadi buat tanamannya bisa terjelasin gimana ya? Ada info-infonya, terus bisa buat ngecek status juga, sama ada print hasilnya Oke. itu. Terus yang terakhir ada grow up, ini istilahnya apa ya? Utamanya lah. Ini Main. nanti bisa, ya ya bisa Ya. ngimport import modul dari yang pertama sama yang kedua. Jadi import assistant class sama import vegetable. Terus nanti ada import time juga karena nanti bakal ada waktu-waktunya juga. Hmm. Tuh, nah Oke. itu bisa kayak ngasih action gini. Nanti mau tanaman satu, tanaman dua, tanaman tiga, nanti bisa ngasih pupuk, ngasih air, ngasih penerangan. Terus sudah sih, print sama print hasilnya gitu. Oke. Jadi untuk Bapak sama Ibu mungkin kalau ada pertanyaan bisa ya ditanyakan ya. Mungkin zakat ini untuk apa? Dari kakak dulu mungkin di awal ya. Ini bukan ngetes ya, Sherlock. Kakak tahu kalian bisa berarti apa fungsi kita mengimport yang di atas itu, Sherlock? Di mainnya ini, mainnya kan yang grow up ya. Coba kamu scroll ke Ya, atas dulu, di situ kita mengimport. Iya, ini benar sekali, iya. Hmm. fungsinya ya biar modul yang udah dibikin kepake. Oh, oke. Nice. Terus yang from time import slip itu dari mana? Tadi kita nggak ada buat modul seperti itu ya. Kita cuma buat asisten sama vegetable. Itu buat apa ya? eh apa ya? Ngatur waktunya. Oke. Berarti Ya, itu eh, ya benar. Itu modul yang sudah disediakan sama si udah ya. Python. Ah, benar sekali. Nice. Coba dijalankan dulu dong kan eh, kita belum melihat nih. Ini coba Pi. Aku Ya, apain? Nanti iya kamu di tulis satu dua tiga kamu pilih gitu gitulah. Nih, Coba pilihannya cuma tiga ini aja. Jagung, tomat, kentang. iya, Kalau pilihan lain nggak ada. Brokoli gitu nggak bisa. nggak bisa. belum bisa. Spesimennya baru tiga, Bapak. Tiga berarti aku enter. Iya. Ya, nanti nyalakan penerangan. Oke, mungkin yang harus dijelaskan dulu di awal, Sherlu, sama Bapak, mungkin di sini ada time ya, Bapak. Jadi kan, dan Shen juga nanti mungkin. Jadi di sini ada time. Nah, kita mulainya berarti dari jam 8. Ini kan hitungannya proyek kita ini masih tahap testing. Oke, berarti berapa lama itu kita testing dari jam 8 sampai jam 19.00. Berarti kita dikasih kesempatan untuk tes seperti ini sebanyak 10 kali gitu ya. 9, 10, 11 sampai 19. Nah, jadi nanti di akhir akan ada output apakah si tiga spesimen ini bisa kita pertahankan tetap hidup, si jagung tetap hidup, tomat tetap hidup, kentang tetap hidup dengan batasan 10 jam yang sudah diberikan atau 10 tindakan yang bisa kita lakukan ketiga spesimen ini. Nah, seperti itu ya, Bapak. Jadi pengisiannya jangan terfokus ke satu spesimen aja, misal ke tomat doang atau ke kentang doang. Yaitu kita bagi rata, misal pemupukan, kasih air, kasih nyalakan penerangan. Nah, sampai time-nya ini berada di angka 19.00 nanti. Seperti itu. Iya, mungkin bisa dilanjutkan, Bapak dan Sherlock. Iya. Lanjut nih. Aku ngapain jadi? Ya, pencet-pencet aja. Ya, Spesimennya aja gitu. iya, boleh dipencet-pencet aja ganti-gantian. Terserah.
Gimana? Ya, di scroll ke bawah. Mungkin bisa dibantu ya, Sherlock. Kuarti. Tunggu bentar. AR. Terus sekarang mau tomat. Tomat beri pupuk. Saya kentang beri pupuk. Jago. Udah jam 9. Udah. Oke. Iya, gagal. Oh, oke. Itu hasil akhirnya ya. Berarti gagal dalam sertifikasi dikirim untuk tes ulang. Itu berarti artinya kita tidak membagi rata si ininya apa tindakan yang dilakukan. Itu berarti Mati semua. iya yang bisa kita lihat dari sini berarti kalau kita mengimplementasikan sesuai dengan kebutuhan dari spesimennya itu, si program ini bisa memprediksi apakah nanti si spesimen ini sayuran kita ini bakal hidup atau mati ke depannya gitu. Kalau semisal hidup semua, berarti kita lolos sertifikasi dan si sistem kita bakal bisa digunakan ke depannya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi sistem yang kami buat ini, proyek yang kami buat ini, Bapak dan Ibu, adalah implementasi dari apa yang sudah kami pelajari di Python Start 1, mulai dari sebenarnya untuk proyek banyak yang kami kerjakan, cuman yang mungkin eh, bisa kami tunjukkan, terus relate juga mungkin karena ini pertanian, eh, ya proyek yang kali ini untuk asisten laboratorium seperti itu. Mungkin dari karena Sherlo yang barusan presentasi, Bapak mungkin ada yang mau ditanyakan dulu di luar kodenya mungkin ke saya sebagai tutor atau masih aman? Aman, aman. Oke, nice. Terima kasih Sherlo. Oke, sekarang giliran Shen. Nanti Shen jelaskan aja untuk kodenya, tidak usah dipraktekkan lagi seperti ini karena kebanyakan juga untuk menginput input ya. Tadi kita sudah saksikan saat Sherlo dan Parents mempraktekannya. Oke, jelaskan aja kode yang kamu buat seperti apa, Shen. Oke. Nah, oke. Shen lebih terperinci ya, soalnya tadi siapa si Sherlo sudah menjelaskan garis besar ya kan? Mungkin boleh ke dalam-dalamnya tuh. Kenapa di situ ada dev? Kenapa di situ ada self? Itu buat apa gitu? Ayo dijelaskan dulu. Eh, jadi ini program untuk Iya. taman. Jadi yang pertama ini ada kelas asisten. Ini Mm-mm. dev-devnya itu sebenarnya cuma fungsi doang. Jadi nanti pas di yang utamanya langsung bisa dipanggil saja. Ini ini kelas sebenarnya ada beberapa eh, fungsi-fungsi ya. Ini dev misalnya ini ada ini self, ini buat namanya. Terus jabatannya apa? Yang Mm-mm. tadi John sama asisten. Oke. Ah, ya ini nama, ini juga tadi posisi ini. Terus ini yang tadi yang nyiram air, terus kasih pupuk sama ini light saturation. Ini setiap kali kita tadi input, ini bakal tambah satu. Terus Mm-mm. nanti resultnya yang
tadi seperti uh, tanamannya mati atau enggak, terus lolos atau enggak. Oke. Terus yang kedua, kelas vegetable, kelas sayuran. Ya, ini sama, uh, kita mulai semuanya dari nol. Terus berarti water saturationnya, ya, kita set water saturation gitu, biar nanti bisa ditambahin sama ini satu ini. Oke, jadi ini ada jenis spesimennya, terus tingkatnya nanti berapa, tingkat pembukaannya berapa, pencahayaannya berapa. Terus ini kondisi ininya buat tanamannya hidup nih. Tuh, ini ada, Oke. berarti kita berapa kali nyiram itu harus lebih besar daripada yang dibutuhin. Terus ini juga sama, ini harus sama dengan, berarti kayaknya nggak boleh lebih. Terus ini juga yang cahaya juga harus sama dengan atau lebih dari yang dibutuhkan. Kalau semua ini terpenuhi, berarti selamat. Kalau nggak, mati. Oke. Nah, Eh, ini yang utamanya, jadi kita harus panggil dua modul sebelumnya. Kalau nggak, nanti nggak tahu nih pasal asisten itu apa di programnya. Ini juga nggak tahu. Oke, jadi kita masukin aja, terus print buat dimulai. Tadi mulainya dari jam 8 sampai jam 7 malam. Terus ini untuk waktunya. Ini waktunya ini harus lebih kecil dari ini, karena kan selain di sini. Jadi harus lebih kecil. Terus while berarti ini looping, berarti terus terus berulang, terus setiap 1 jam itu terus berulang, terus berulang. Nanti nanti ditanyain kayak tadi, eh, ditanyain, terus kita pilih satu, dua, atau tiga. Nanti nih kalau misalnya satu, berarti nanti bakal jagung, kalau dua tomat, tiga kentang. Terus lanjutin terus lah nih, time tambah satu, terus sampai lebih sama dengan 19. eh, Terus ini, eh, kasih tindakannya mau apa? Ini mau air, mau pupuk, atau mau apa? Pilih aja. Terus sampai jam berapa? 7 malam. Nah, nanti kita bakal cek ini yang tadi minimumnya. Berarti untuk yang jagung harus 2 kali air, 1 kali pupuk, 1 kali cahaya. Nanti kalau misalnya ini semua itu terpenuhi, berarti nanti bakal dicek. Terus nanti ya hasilnya yang lulus atau tidak lulus. Yang oke. ini. Udah itu aja sih. Oke, mantap. Shen ya. Oke, mantap. Coba dibuka dulu yang main, main yang nomor tiganya berarti. Main yang grow up. Oke, tadi sudah dijelaskan. Oke, scroll ke bawah dulu coba. Ini, coba jelaskan ini dok. Sebentar. Ya, di atas. Action boleh. If yang Elif ini, operator condition. Oke, halo, Maulana. Ini dijelasin. Iya, apa tuh artinya misalkan if action sama dengan string satu. Nah, Oh, oke. nah, Ini kalau misalnya satu, berarti kan kita tadi milih yang satu. Berarti nanti ininya tuh akan air. Kemudian air dari yang si fungsi-fungsi sebelumnya. Sama seperti yang dua, sama yang tiga. Kalau misalnya kita pilih dari selain tiga ini, itu nggak bisa gitu. Terus langsung aja skip ke oh, 1 jam. oke. Oke, mungkin ini juga tadi menjawab pertanyaan dari parentsnya Bapak yang share lo ya. Jadi tadi eh, coba scroll ke atas dulu. Tadi kan kita spesimennya cuma tiga. Gimana kalau kita pilih yang lain? Nah, itu bakal di ke N aplikasinya. Ya, pilihan di sini ke else-nya ya. Jadi dia bakal menjalankan yang if, elif, dan kalau tidak ada semuanya, dicek pertama, if yang pertama, naikin lagi dikit. Nah ini, kalau semisal ini benar, berarti ini yang bakal dijalankan ya. Kalau yang ini benar, ini yang bakal dijalankan. Kalau yang ini benar, ini yang bakal dijalankan. Dan selain itu bakal pilihan tidak valid. Lanjut ke jam berikutnya. Seperti itu. Oke, thank you, Shen. Mantap sekali. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari Bunda mungkin, Shen? Boleh tuh. Di, dikasih dulu, Shen. Bunda mau tanya sesuatu nggak?
Enggak, udah jelas, Kak. Oke, udah jelas ya. Oke. Shane boleh stop share dulu. Eh, jadi Maulana, halo Maulana. Oke, karena waktunya juga sudah 7:25, biar orang tua kita nggak terlalu lama ikut Zoom-nya. Halo Maulana, dengar suara kakak nggak? Dan kita lanjutkan dulu inti dari next level kita hari ini. Ayah masih sholat kak? Oh, oke. Oke Maulana, mungkin kamu boleh on cam dulu Maulana. Kita ikutin bareng-bareng. Jadi, oke Maulana, udah sholat Maulana? Oke, nice ya Maulana. Jadi untuk teman-teman student dan parents ya yang sudah hadir, pertama saya mungkin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya dulu karena parents sudah mau hadir hari ini dan ya sudah memberikan kepercayaan khususnya kepada saya sebagai untuk jadi tutor di kelas ini ya, parents. Jadi seperti yang sudah tadi mungkin kita ketahui sama-sama, untuk kelas yang kita jalankan di Python 1.1 khususnya di sini sebentar ya. Nah, kita sudah masuk di uh, next lesson. Itu artinya berarti kita sudah menyelesaikan 36 lesson di Python 1 dan berarti nanti akan dapat sertifikat nih, Sherlo Maulana Shen sertifikat Python 1. Nah, nanti kalau ada pertanyaan, silahkan terkait sertifikatnya juga ya. Dan, nah ini yang penting dari apa yang pengen kakak sampaikan hari ini, teman-teman. Jadi, setelah ini apa sih kak yang harus kita lakukan gitu ya, teman-teman. Sebelum-sebelumnya juga kakak udah pernah singgung-singgung ya, guys. Jadi setelah kita selesai ke next lessonnya itu, next level, sorry, next level atau kelas selanjutnya itu adalah kalau karena kita dari Python Start 1 berarti kita akan ke Python Start 2, teman-teman. Nah, Python Start 2 karena eh, ada Python Start 1, Python Start 2, baru nanti Python Pro 1, Python Pro 2, seperti itu ya, guys. Jadi apa bedanya Python Start 1 sama Python Start 2 yang mungkin jadi pertanyaan dari student ataupun mungkin parents ya. Jadi teman-teman, singkatnya seperti ini. Kalau di Python Start 2, itu kita bakal belajar tentang sesuatu yang lebih menarik lagi. Contoh ya, kakak contohkan sesimpel, misal tadi yang sudah dipresentasikan sama Shane dan Sherlo, dan Maulana telat ya, dan Maulana kakak kakak yakin dia juga sudah mengerjakan. Itu kan guys, itu kita masih mempraktekkan di lokalnya kita kan, baru baru di komputernya kita sendiri tuh. Jadi di Python Start 2 bakal ada actionnya. Nah, karena kita bakal menggunakan modul yang namanya modul-modul PY game. Contoh, misal kita sudah bisa nanti menunjukkan sesuatu ke orang lain. Misal si Sherlo punya project. Si Sherlo punya project. Oh, dia pengen projectnya ini dicoba sama teman sekolahnya mungkin di SMA. Nah, itu sudah ada outputnya gitu, teman-teman. Jadi next levelnya, kita nanti akan menggunakan modul yang namanya PY Game. Nah, jadi lebih expert lagi tentunya ya teman-teman. Nah, cuman eh, nanti tidak langsung praktek seperti itu, guys. Nah, mungkin ini kita lihat dulu contohnya. Nah, misal seperti ini. Ini hal yang bisa kita, oke, dilihat dulu ya. Nah, ini teman-teman. Oke, kakak stop dulu. Nah, ini adalah contoh, salah satu contoh output saat kita belajar di Python 2, guys. Kan
seperti yang sudah kita bahas di awal dulu, kenapa kita memilih Python sebagai pilihan bahasa pemrograman, itu karena dia memang eh, bahasa pemrograman paling banyak digunakan seperti Google, YouTube, dan lain sebagainya. Dia juga bisa membuat game. Nah, jadi teman-teman akan ada action yang bakal kita bisa buat dan bakal kita bisa lihat saat kita belajar di Python Start 2. Segitu kira-kira kalau kita bertanya apa perbedaan Python Start 1 dan Python Start 2 seperti itu. Jadi nanti akan ada modul-modul yang mungkin rasanya itu wah oh ternyata Python bisa eh, jadi seperti ini gitu teman-teman. Ya ini contoh simpelnya ya game seperti ini. Bayangkan kalau kalian sudah bisa develop yang seperti ini teman-teman, ini udah bisa dijual ini. Tinggal di deploy lalu ke Play Store ya teman-teman. Tapi masalah uang belakangan dulu. Dan ini ada contoh projectnya lagi mungkin project lain ya guys. Coba kita lihat dulu apakah dia jalankan, dia running. Oh, ini kayaknya sebentar. Kodenya doang, teman-teman. Oh, iya bisa dijalankan ternyata. Kita lihat. Jadi bakal ada action seperti ini kalau kita belajar di Python Start 2. Ini nanti menggunakan image, guys. Ini menggunakan implementasi image. Masih di PyDem juga, teman-teman. Dan nah, jadi setelah selesai Python Start 1, kita akan ke Python Start 2. Lalu nanti kalau kita berhasil menyelesaikan Python Start 2, berarti kita akan ke Python Pro. Seperti itu, teman-teman. Penjelasan singkat eh, tentang next lesson yang akan kita pelajari bareng-bareng. Nah, kira-kira dari parents, student, Shen, Sherlo, Maulana, ada nggak ya kira-kira yang mau ditanyakan dulu terkait bebas ya, nggak cuman lesonnya baik payment, terus baik itu pertemuan kelasnya dan lain sebagainya bisa ditanyakan langsung. Kak mau nanya, itu jadi gamenya itu kayak ditaruh di Roblox gitu Kak, atau bukan ya? Oke, beda ya Bunda. Sebenarnya gini, Bunda, mungkin saya sedikit praktek. Nggak ditaruh di Roblox, kita develop sendiri. Kayak jadi saingannya Roblox gitu, Bunda. Iya. Misal contoh ya, contoh kita coba lihat dulu, misal game COC misalnya. Nah, ini kan ada game COC ya ini. Nah, ini di belakang layarnya ini di develop menggunakan bahasa pemrograman Python nih Bunda. Nah, jadi ini kan pesaing-pesaingnya Roblox nih. Kita nggak, misalkan ini ada Roblox, wadah Roblox, kita masuk ke dalamnya gitu. Bukan seperti itu. Kita memang buat game sendiri saingan Roblox seperti itu, Bunda. Nah, itu memang salah satu keunggulan dari si Python ini. Karena dia bisa masuk ke semua lini ya. Nah, seperti itu, Bunda. Eh, Terus mungkin yang lagi hype sekarang yang ini, ya Tunggu dulu, Mas. masalah ya ada yang mau ditanyakan dulu? Lanjut dulu Kak, Oh, mau oke. nanya nanti. Iya. Dan yang hype sekarang machine learning ya, artificial intelligence AI itu fun fact-nya dia di develop menggunakan bahasa pemrograman Python, parents. Jadi uh, mungkin nanti di akhir-akhir kami juga akan belajar tentang sistem ini kecerdasan buatan ya atau machine learning di akhir-akhir Python Start 2 dan bakal dilanjutkan lagi di Python Pro. Karena kakak juga kebetulan ini ya salah satu tutor yang mengajar sampai ke Python Pro 2 seperti itu, Parents. Nah, oke, ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Kak, itu Mm-mm. berarti kita bakal apa praktek pakai VS Code nggak? Atau tetap Algonova? Oke, mantap pertanyaannya, Sherlo. Kita akan praktek menggunakan Visual Studio Code, tapi tetap menggunakan extension yang namanya Algo Python. Seperti ini.
Kakak tunjukkan. Ini kan Visual Studio Code-nya kakak nih. Akhirnya nih teman-teman, akhirnya kalian masuk ke Python Visual Studio Code guys. Nah, misal ini kode-kode kakak ya guys. Ada yang namanya extension teman-teman. Karena kita tidak akan dilepas dari menggunakan tools eksternal Python ya. Kita tetap menggunakan namanya Algo Python. Nah, ini teman-teman. Di Algo Python ini kita bisa install dan pasangkan nanti kalau kita lanjut pasti udah kakak bantu kalian gimana caranya, cara implementasinya. Intinya untuk menjawab pertanyaan si Sherlock, apakah kita eh, memakai Algo Nova doang seperti yang sudah kita coding-coding biasanya? Tidak ya, guys. Tidak di sini lagi. Mungkin nanti di awal-awal masih di sini. Baru nanti kita bakal pindah ke Visual Studio Code. Karena seperti yang kakak bilang tadi, proyek-proyeknya itu sudah eh, meningkat gitu teman-teman. Sudah masuk ke lokal kita dan kalau udah masuk ke lokal berarti bisa kita deploy dan itu bisa digunakan sama orang lain seperti itu guys. Nah, oke. Apakah menjawab Sherlock? Oke, nice. Ada pertanyaan lain mungkin? Jadi coba kita cek dulu ya, Python Start 2 itu materinya seperti apa sih Kak Riyadi? Kita cek dulu Python Start 2 teman-teman. Python Start 2. Oke, Python Pro, Python Start 2. Oke, ini Python Start. Ah, ini teman-teman. Oke. Nah, kita berarti satu jalur nih. Mulai dari sini berarti nanti kita guys dari ini. Misalkan tinjauan expletion handling dulu, lalu masuk ke tipe data kamus, struktur, data bersarang. Nah, bukan yang itu yang kakak bilang tadi, kita nggak langsung gas gitu. Kita kuatin pondasinya dulu teman-teman. Itu lanjutan dari Python Start 1. Baru nanti ada yang namanya PyQt. Nah, itu modul ya guys. PyQt itu dia sudah menampilkan user interface teman-teman. Seperti game yang tadi. Sudah ada yang bisa kita lihat. Nah, namanya user interface. Menggunakan PyQt. Nah, nanti di situ kita bakal membuat aplikasi memory card. Lalu setelah itu nanti kita akan belajar tentang gimana Smart Notes. Lalu kita membuat game di sini guys. Nah, ini masuk ke PY Game. Lalu ada juga pemrosesan gambar. Di mana nanti kalau inputan yang datang itu sudah tidak ketikan lagi atau sudah tidak teks lagi, tapi sudah menginput gambar. Misal contohnya kalau kalian menggunakan eh, apa ya sebentar JPG to PDF misal ya PDF. Ini kan kita harus menginputkan select JPG image kan guys di sini. Nah, berarti itu inputan yang masuk udah bukan tentang teks lagi, tapi kita akan memilih gambar. Nah, ini gimana nih cara mengatasinya? Apakah si Python mampu? Seperti itu kira-kira guys. Jelas si Python bisa. Bisa jadi kalau kita inspect yang ini pun ini juga dia menggunakan bantuan dari Python ini teman-teman. Nah, kalau kalian lihat kode-kodenya. Nah, seperti itu ya, guys. Jadi, itu gambaran apa yang bakal kita pelajari ke lesson-lesson selanjutnya. Oke. Terus, nah ini kebanyakan ini sih. Kebanyakan kita mengerjakan proyek-proyek seperti itu untuk memperkuat pemahaman kita tentang pemrograman. Oke. Ada yang mau ditanya lagi? Dan untuk masalah sertifikat Python Start 1 itu nanti bakal di chat CS, dihubungi CS ke orang tua meminta data siswanya. Nanti bakal dikabarin gimana dan bakal ditanyakan juga apakah masih mau lanjut atau tidak atau mungkin ganti eh, pelajaran gitu. Tapi biasanya siswa-siswa yang lain itu mengikuti rekomendasi yang ada di sini. Itu seperti itu. Ada yang mau ditanyakan dulu? Kak mau nanya, tadi kan kata kakaknya kan
apa Python tuh dipakai buat yang AI AI gitu ya? Iya, benar sekali. Itu kan kalau nggak salah pernah saya baca tuh AI itu pakai kayak N8N ya. Itu apa ini Python itu N8N juga? Oh, oke. Itu untuk ininya ya, Bunda, seperti kayak apa ya? Metode ya, N8N itu metode yang digunakan. Jadi sebenarnya eh, untuk si Python yang saya maksud menggunakan AI, misal contoh nih Bunda ya, kita buat analogi ya. Saya kemarin kebetulan mengerjakan skripsi menggunakan Python. Ah, cuman metode yang saya gunakan apa? YOLO. YOLO gitu ya. YOLO itu sejenis ya N8N dan lain sebagainya gitu. Cuman bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengimplementasikan si YOLO ini yaitu si Python gitu. Bahasanya gitu ya. Udah. Jadi kemarin juga pas di skripsi itu kebetulan saya setelah jadi eh, apa sistemnya di laptop, terus saya masukkan lagi ke HP. Jadi dia ada dua sistem, sistem di laptop dulu, baru sistem di HP. Dan pembuatan aplikasi di HP saya ini ada nggak ya? Oke, ada namanya di sini mungkin kayak gini, kayak misal di sini dia bisa mendeteksi misalkan si bunga si daun ini tuh ini berkhasiat obat atau tidak. Dengan mengidentifikasikan jenisnya. Dari mana dia bisa tahu seperti itu? Ya dari si metode yang kita gunakan tadi menggunakan bahasa pemrograman Python seperti itu, Bunda. Oh, Ah, ah. oke. Oke, nice. Jadi intinya kalau udah masuk ke machine learning itu bakal seru banget sih, guys. Oke, jadi kebetulan kakak ini karena hmm, skripsinya kakak kemarin itu menggunakan machine learning, makanya kakak sangat tertarik kalau udah bahas machine learning seperti ini. Oke, cuman kan karena masih di Python satu kemarin kakak belum bisa singgung-singgung ke situ, takutnya terlalu banyak beban pikiran kalian, teman-teman. Oke, seperti. Oke, Ya dong, Kak tanya. iya, Bapak gimana? Ini tolak ukur mereka berhasil lulusnya dari mana? Maksudnya kayak Oke, ya kan benar. setiap siswa pasti ada kayak kalau di sekolah biasa kan ada nilainya. nilainya misalnya. Iya, benar sekali, Pak. Jadi tolak ukur mereka lulus atau enggak sebenarnya kan ada di perkembangannya, Pak ya. Sebentar. Jadi kan Ada setiap report nggak kita ke orang tua gitu? oke report ke orang tua kalau untuk secara terperinci misal nilainya seperti itu tidak ada ya, Bapak ya. Cuman eh, kalau kita lihat sebenarnya kalau di Algonova itu tergantung mengikuti lessonnya aja seperti itu, Bapak. Mengikuti Hmm. lesson yang sudah selesai, tidak ada yang literally oh misalkan nilai si Serlo di atas 90 baru dia lulus ke lesson selanjutnya, seperti itu tidak ada, Bapak. Jadi tergantung eh, lesson berapa yang sudah dia ikutin gitu. Nah, kalau sampai sekarang ya Bapak belum belum ada nilai atau report secara terperinci. Misalkan di modul Turtle si Shen sudah sampai 87%. Itu artinya dia sudah bisa ke next level seperti itu, Bapak. Hmm. Jadi Oh, bisa jadi kan dulu saya waktu saya les bahasa Inggris kan hmm, untuk saya naik dari basic 1 ke basic 2 kan ada tesnya tuh, tes. iya, Nah, tes itu yang menentukan saya bisa naik ke basic 2 nggak waktu. iya benar Nah, kalau sekali. di sini nggak ada berarti ya. Jadi Eh, semua pasti lulus asal attendance-nya terpenuhi gitu ya. Iya, benar sekali, Bapak. Dan karena kebetulan apa sebentar ya, Bapak, saya tunjukkan lagi. Di sini kan kursus kita Python Start 1, Python Start 2, Python Pro 2 ya, Bapak. Di sini. Benar. Jadi kita memang belum gimana ya? Belum bisa kita pastikan lulus atau enggaknya karena di sini sebenarnya kan kita sekarang di lesson 36 nih, Bapak. Lesson 36 di sini kan.
Nah, ini masih lanjut lagi nih sebenarnya pelajarannya gitu. Mas, Oh, belum iya, selesai ya? belum selesai. Cuman eh, biar biar ada kesan, oh ternyata sudah bisa loh naik naik bukan yang langsung mereka datar aja langsung ke 100 100 pertemuan di sini ya Bapak. Jadi mungkin nanti di akhir bakal ada report sampai mana kemampuan dan apa yang bisa diatasi sama si siswanya seperti itu. Jadi sebenarnya Oke. uh, untuk yang sekarang beda dengan ada lagi Python 1 tahun gitu. Dia mereka memang cuman misal sampai 36, ya udah itu bebas tuh mau ke kursus lain. Kalau yang sekarang kan tidak. Bahkan di sini tidak dibatasin dengan sesuatu yang seperti ini. Bahkan modulnya tidak berubah gitu ya, Pak. Masih lanjut seperti biasa di sini. Gitu. Jadi memang kalau untuk kita mengambil kelas yang seperti ini, ya baiknya dilanjutkan ke Python Start 2 karena mereka satu jalur seperti itu, Bapak, di kursusnya. Oke, dan mungkin ya teman-teman, ini sedikit ini saja pembahasan. Kalau kalian ngerasa belajar ngoding ini memang agak susah dan susah dipahami itu udah defaultnya belajar coding ya guys. Kan kakak sering kasih motivasi-motivasi tuh di di awal pelajaran atau di akhir. Yang namanya belajar coding itu tidak ada yang dia tuh bukan sifatnya kayak misal matematika, misal misal ada soal 10 kali 10 itu 100. Nah, kalau coding kan banyak bisa kita persingkat kodenya. Nah, itu tergantung gimana kebiasaan kita, gimana kita belajar lagi. Karena kan di kelas itu satu pertemuan cuma 90 menit ya. Nah, enggak, kakak bisa pastikan guys, satu materi dalam 90 menit itu tidak bakal langsung bisa kita pahami. Karena kakak kan juga kuliah di informatika ya, yang notabene-nya berurusan dengan kode-kode terus seperti ini. Bahkan sampai sekarang kakak juga masih belajar kan, hitungannya kita sama-sama belajar di kelas ini, seperti itu. Bapak dan Ibu, Maulana, Sherlo, dan Shen. Malah untuk Bapak ya, malah si mereka di kelas ini, mereka berempat, khususnya Sherlo, Shen, sama Maulana, ini udah jauh banget dari pencapaian mereka ini udah jauh banget dari kelas-kelas saya yang lain loh Pak gitu. Python Start ya. Karena kadang itu mungkin kesalahan apa ya, tidak di riset terlebih dahulu. Kadang tuh ambil aja kelas Python. Nah, di situ belajar ngoding. Sementara anaknya belum bisa menerima pelajarannya seperti itu. Jadi kadang ya kita sebagai tutor juga kan oke lah mungkin setelah mengajar digaji gitu. Kita kan juga ada hati mereka bisa nggak ya dengan modal yang diberikan orang tua, kita kan harus pastikan juga anak-anak ini paham dengan apa yang dipelajari dan nanti bisa mereka implementasikan ke uh, kehidupan selanjutnya seperti itu. Iya. Oke, apakah menjawab, Pak? Dan mungkin ada pertanyaan lain? Sama kalau berarti kalau udah pro dia nanti bisa bikin aplikasi di Android dan iPhone gitu. Iya, oke. Kalau udah pro untuk sebenarnya kalau untuk mengimplementasikan di Android ya Bapak, itu nanti bakal geser lagi ke tetap bahasa pemrograman Python, cuman sebentar kita cek ya Pak. Ke bawah permainan shooter. Oke, dari visualisasi sebentar saya cek dulu. Oke. Nah, kalau udah ke Pro paling paling besarnya nanti Bapak bisa membuat website sendiri yang bisa di deployment. Artinya di deployment itu berarti orang lain sudah bisa pakai seperti itu. Kalau untuk aplikasi, kalau sampai selesai yang ini belum Bapak untuk aplikasi karena dia nanti bakal masuk ke Kotlin lagi, masuk ke ini lagi, aplikasi lain lagi. Jadi batasnya nanti Ke web. bisa
membuat website. Nah, baik itu website informasi, baik itu website game, baik itu website mungkin learning dan lain sebagainya seperti itu. Karena di sini seperti yang kita lihat ada struktur database, situs web dinamis. Nah, jadi kurang lebih seperti itu Bapak untuk output gambaran output di akhir nanti ya. Nah, bisa nanti udah ngoding banyak nanti share lotion sama Maulana nih, teman-teman. Asal ya itu tetap mau belajar. Kakak, Terus aku baca. iya, kakak tahu mungkin apa di luar juga banyak kegiatan, tapi kita harus meluangkan sedikit waktu itu ya, teman-teman, ke depannya. Dan itu kakak lihat juga selama pelajaran mungkin nanti kakak bilangnya yang baik-baik doang nih. Sebenarnya ada juga yang tidak baik ya. Pertama mungkin kurang semangat. Terus kalau kurang kurang ada rasa ingin tahu seperti itu ya, teman-teman. Dan evaluasinya. Rasa ingin tahu itu seperti apa? Misal nanti kakak misal buat satu fungsi. Itu kan oh kak tujuan penamaan fungsinya untuk apa, isinya apa gitu ya guys. Untuk kedepannya semisal kita lanjut. Oke. Nah, terus kalau misal nih, ini misal ya, misal kita lanjut semua karena ini kelas premium, berarti setengah lebih satu yang lanjut itu kelasnya bakal tetap dilanjutkan. Seperti itu. Nanti akan dikonfirmasi lagi di kita kan ketemu minggu depan lagi di jam 7 malam ya teman-teman. Itu bakal dikonfirmasi lagi sama CS. Apakah mau lanjut atau tidak. Dan saya udah cek masih ada balance ternyata untuk semua murid-murid di sini masih ada balance ya. Oke, itu nanti akan ditanyakan apakah dilanjut atau tidak seperti itu. Untuk parents dan student. Mungkin kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Kalau mungkin tidak berarti kita akhiri untuk hari ini. Ada lagi? Silakan. Oke, Maulana, Shane, Sherlo, parents, ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Nah, Oke, aman ya. Oke, gini, mungkin nanti setelah selesai kelas ini ada yang janggal, ada yang mau ditanyakan, bisa langsung dihubungi customer service dari Algonova atau ke Kak Riyadi, boleh ya, Shane, Sherlo, sama Maulana. Sebisanya nanti kakak bakal jawab dan kalau tidak berarti kakak minta tolong lagi ke CS seperti itu. Kadang ini ya, CS bisa jadi mereka responnya ala kadarnya doang. Namanya juga ini ya, mengurus orang rame teman-teman. Oke. Dan kemarin sebenarnya kakak juga udah ditanya sama CS dari Algonova apakah masih menyanggupi sekiranya kalian lanjut. Ya kakak masih bisa mengajar di Python Start 2 seperti itu guys, di jam yang sama ya. Oke. Semoga kita bisa melanjutkan kelas ini. Nah, tumbuh bareng-bareng, belajar bareng, guys. Kakak sangat pengen kalian bisa memahami pelajaran ini, teman-teman. Oke ya. Oke, untuk orang tua, Shen, semua yang hadir, kalau tidak ada lagi pertanyaan, mungkin saya berterima kasih banyak ya, Bapak dan Ibu. Dan mohon maaf karena sudah ini memakan waktunya juga ya, menemani kami di hari ini. Dan nanti ditunggu saja informasi dari CS. Sampai ketemu lagi. Kita foto dulu. Share lo semua sama orang tua ya, guys. Oke, kita foto sama orang tua. Satu, dua. Oke, di guys. Iya, satu, dua, tiga. Oke, nice. Oke, mantap. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kerjasamanya hari ini. Maaf kalau mungkin penyampaian saya tadi ada yang kurang atau mungkin selama ini respon-respon saya dari baik itu chat dan lain sebagainya, mohon maaf dan
Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Oke. Oke, sudah bisa Thank you, meninggal. Kak. Thank you, Kak. Oke, makasih ya, Terima Chef kasih, Sherlock. Kak. Makasih ya, Bapak. Makasih. Dan sampai ketemu lagi, Maulana. Bye-bye. KKN meetingnya ya.